masih di Basa-Basi dan kita sebenarnya lagi ngomongin soal dangdut racun. Ini bukti dangdut racun, dangdut yang mematikan. Tapi adalah lagu-lagu yang bisa dibilang seperti ini. Mau Anda suka dangdut, mau Anda nggak peduli sama dangdut, tapi kalau nyantol di kuping. Ya. Ngomong-ngomong masalah dangdut, kalau gue lihat ya, kelebihan dangdut adalah gini. Nggak semua lagu dangdut bisa dirokin, nggak semua lagu dangdut bisa dijazin. Semua lagu pop, lagu jazz, lagu apapun bisa dangdut. Betul. Apalagi bisa dikoploin terus. Hari. Coba lagu oplosan, lagu joget, itulah lagu dari tangan-tangan Kang Bayan ini. Ya. Jadi bisa dibilang emang lagunya sebenarnya udah terkenal, kemudian nama YKS dibawa, atau YKS yang membuat lagu terkenal? Kalau oplosan tahun 2007 itu waktu itu, itu sudah lama dibawakan di Orkestra Jawa Timur. Tapi setelah itu ada program YKS itu oplosan dibawakan, terus akhirnya oplosan jadi dikenal orang itu. Setelah itu baru Pokoknya Joget itu. 2014 ya Pokoknya Joget ya. 2014 itu. Jadi makin membuat, jadi Mas sekarang ini kalau bisa dibilang job of era lebih banyak minta campur sari atau banyak yang minta koploan? Lebih ke campur sari juga. Tetap campur sari ya. Oh tetap campur sari juga ada ya. Itu karena dari Masnya sendiri memang kalau lu mau meng-hire gue, ya gue bawa campur sari, nggak dangdut ya, atau juga. tergantung. Kadang kan saya sering main di wayang juga kan. Di wayang itu, wayang orang apa? Wayang kulit. Acara wayang kulit itu sering main di situ juga. Tapi kalau Kang Bayan sendiri sebenarnya lebih enjoy sebagai penyanyi campur sari, atau sebagai penyanyi dangdut koplo? Saya lebih enjoy menjadi pencipta lagu. Oh, lebih enjoy menjadi pencipta lagu. Jadi nggak usah dinyanyiin, nyanyi orang lain aja ya. Gitu. Tapi kalau disuruh pilih, misalkan mengkhususkan diri, maunya yang mana nih? Campur sari atau dangdut koplo? Nurani, hati. Hati ke campur sari. Tapi kalau soal duit? Campur sari juga. Campur sari juga. Oh berarti? Karena mungkin segmen lebih luas karena kan itu menengah ke samping kan. Ini atas kena, bawah kena. Oke, atas kena, bawah kena. Oke, samping aja, jangan ke atas atau ke bawah, jangan. Samping aja. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal lagu ya Wendy ya, ini kan kebetulan lagu kayak oplosan sama lagu Pokoknya Joget itu bisa booming banget karena program YKS kemudian dikoploin, semua orang ditambah ada jogetnya. Nah, lu pernah dengar nggak sih sekarang banyak juga lagu-lagu dangdut yang diciptakan dari kata-kata yang happening di sosial media? Ya, aku mah apalah. Aku mah gitu orangnya atau seperti apa? Sakitnya tuh di sini. Nah, kalau pengen tahu lagu-lagu dangdut apa aja yang happening dari sosial media, kita saksikan tayangan berikut ini. Berawal dari meme di sosial media, penyanyi dan pencipta lagu Indonesia pun terinspirasi untuk membuat lagu. Nah, ini dia 4 lagu dangdut yang terinspirasi dari meme di sosial media versi Basa-Basi. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Pertama ada lagu Sakitnya Tuh di Sini yang dipopulerkan oleh Cita Citata pada tahun 2014. Kedua ada lagu Aku Mah Apa Atuh yang juga dipopulerkan oleh Cita Citata pada tahun 2015. Di situ terkadang saya merasa sedih, cintaku dihianati. Ketiga ada lagu Di Situ Kadang Saya Merasa Sedih yang dipopulerkan oleh Imei pada tahun 2015. Keempat ada lagu Gue Mah Gitu Orangnya yang juga dipopulerkan oleh Imei pada tahun 2015. Kalau gitu langsung saja saya undang, ini dia Imei. Selamat datang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini untung depannya nggak ada huruf C-nya ya, ada C-nya jadi Cik Mei. Kamu nggak jadi penyanyi dangdut sayang. Imei. Iya. Jadi ini mungkin buat ibu-ibu yang nggak tahu gimana ya cara ngejelasinnya ya. Mungkin dia nggak main Instagram, nggak main pet, jadi nggak tahu. Jadi kadang-kadang mungkin kalau punya anak yang punya Instagram, punya pet, cek deh. Di situ tuh ada kadang-kadang beberapa kata tuh yang sangat happening dan dipakai-pakai sama orang. Biasanya selalu diawali dengan namanya hashtag. Nah, orang mau melakukan apapun ada hashtagnya seperti itu, terus ada orang lain ngikutin, akhirnya jadi makin ramai. Betul, dan ini adalah hashtag terakhir yang sangat happening. Apa tahu? Gue mah gitu orangnya. Ini jadi gini. Kalau nggak salah prosesnya sangat cepet banget ya pemirsa. Jadi hari ini tuh orang-orang tahu-tahu semuanya bikin hashtag gua mah gitu orangnya. Sampai ada yang bilang, paling besok keluar nih lagunya. Bener. Imei langsung membawakan lagu itu. Iya. Jadi aku sempat mikir gini Wendy, jangan-jangan ini lagu emang udah mau keluar nih.
kemudian dibikin iklan sebelumnya. Ya, promo lah ya ibaratnya. Apa memang seperti itu? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti Berarti itu. kalau tidak seperti itu bagaimana kondisi sebenarnya, Jadi Rudolfo? kondisi sebenarnya adalah Ime sebagai penyanyi juga pada saat itu tepatnya kemarin-kemarin pas rilis itu juga surprise karena tag vokalnya pun surprise karena baru hari ini siang nih misalnya nih membahas sama temen-temen di mobil, gue mau gitu orangnya gini, ya lagi heboh banget ya gitu. Terus tiba-tiba malamnya tag vokal ya, oke, lagu apa? Aku nggak tahu. Pas dateng, gue mah gitu orangnya, oke. Baru juga siang ngebahas gitu loh. Tapi lagunya emang cepet banget dan Ime di sini bisa akui bahwa penciptanya luar biasa update. Jadi surprise-nya betul-betul tapi happy gitu loh karena lagi happening juga. Memang kalimatnya dulu baru bikin lagunya gitu loh. Semuanya ya, kamu kan cabe-cabean kalimatnya lagi happening, kemudian kamu ada lagunya. Terus apalagi kamu tuh yang lagi happening juga? Di situ kadang saya merasa sedih kemarin sempat itu juga. Tapi berarti enaknya adalah ketika kamu nyanyiin lagu yang memang kata-katanya udah familiar di masyarakat, lebih gampang dong masuknya. Lebih gampang masuk, betul. Tapi waktu kamu launching single kamu yang cabe-cabean, nih yang di depan hadir gak? Nggak tahu. Coba tanya. Kan gue cuma nanya. Ini kan udah tua-tua, cabe-cabean kan kategorinya 16 tahunan Lah ya. kan cabe juga ada yang layu, emang ada yang layu cabe? Kamu terong diem aja. Cuman memang apakah Ime spesialisasi menyanyikan lagu-lagu yang happening di sosial media? Karena akhirnya ada trademark seperti itu. Ini kayaknya dia cuma nyanyi yang mau happening doang nih. Kalau Ime perhatiin di komentar-komentar orang di Instagram ya di sosial media kayak gitu-gitu, awal rilis lagu ini apalagi, jadi ada beberapa komentar yang gitu. Jadi kalau ada kalimat baru bikin lagu dan lain-lain, tapi banyak juga yang yang suka, yang support gitu karena sebenarnya untuk bikin lagu pas momen tuh nggak mudah juga. Betul. Apalagi kalau misalnya lagunya nggak enak pun atau misalnya kualitasnya nggak bagus pun nggak kedengeran pula gitu meskipun sama kata-katanya lagi heboh. Tapi sempat dibilang gitu, tapi ya sudah lah ya. Apa mau dibilang apa juga nggak apa-apa, yang penting berkarya. Kang Bayan nggak mau ikutan nih Kang Bayan. Maksudnya kayak kata apa yang happening langsung dibikin. Oh ya. Ini orangnya sangar-sangar kalem nih dia ya. Kayak Baby Romeo loh sekilas aku lihatnya. Ya, saya kan juga masih belajar kan di sini, masih belajar berkarya. Terus apalagi bikin lagu kan juga nggak gampang kan. Kita kalau mau bikin asal-asalan bisa aja, tapi kan dari hasil kan kita nggak bisa bertanggung jawab juga. Nanti kalau nggak bagus kan juga kasihan yang nyanyiin juga. Kalau nggak ada unsur-unsur yang positif juga nanti malah menjadi kayak ada pesan moralnya juga. Jadi beban buat masyarakat. Saya pribadi nggak bisa bertanggung jawab dengan karya yang saya ciptakan. Oke. Karena kalau saya perhatikan juga memang kalau Kang Nurbayan kan dari oplosan, pokoknya joget, orang kan cuma kalau pada zaman-zaman kemarin itu kan fokus mereka lebih ke arah jogetannya. Tapi kalau misalkan diartikan dari syair lagunya itu memang banyak pesan-pesan positif yang berusaha disampaikan, apalagi oplosan. Benar. Gitu. Nah, kalau Ime sendiri sebelum pertanyaan yang lain, ngerasa gak kalau misalkan dengan terbantunya hashtag yang terjadi yang nge-booming dan segala macam itu adalah salah satu bantuan faktor terbesar dari kesuksesan kamu? Sangat saya akui karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita lebih melek tuh sosial media itu sekarang sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita sebagai manusia bersosial juga bisa memanfaatkan itu gitu loh. Kita tinggal pintar-pintarnya aja gitu. Ada apapun yang bisa kita manfaatkan, misalnya kalau kita pintar bisa memanfaatkan peluang apapun itu dalam segi bisnis atau apapun, kita akan dapat manfaatnya juga. Nah, saya percaya itu. Job offernya kenceng loh. Iya, Indonesia hebatnya kan gitu. Apapun bisa jadi uang asal pinter, tahu kapan timingnya. Tapi kalau ngomong soal pintar, sebenarnya kita bisa bilang tadi seperti Ime bilang ini adalah orang yang paling pintar adalah menciptakan. Percaya nggak kalau lagu Gue Mah Gitu orangnya cuma diciptakan 1 hari? Langsung saja saya panggilkan penciptanya, ini dia Mas Ishak. Selamat datang. Apa kabar? Ini dia penciptanya. Apa kabar Mas Ishak? Silakan.
Cuman satu hari. Saya pikir ketika duduk di belakang, ini kok penonton Eli ada di belakang gitu. Marah sih. Oh, enggak dong. Kan berarti anak-anak gaul. Mereka anak-anak gaul loh, jangan Masih salah. muda banget kan? Oh, masih muda. Loh, kamu pikir emang penonton di depan udah tua-tua apa? Mereka masih muda. Apalagi yang baju-baju depan nih. Ini muda. Muda banget ya, 50 tahun yang lalu mudanya ya. Tapi Bapak penampilannya boleh tahu saya umur berapa? Umur berapa ya? Loh, kamu malah nanya ke Ime? Nanya ke Ime. 30. Ih, masih muda banget loh 30. Dan kamu tuh yang menciptakan semua lagu-lagunya yang kayak lagu-lagunya Cita-Cita betul, juga betul, kamu kan betul, yang ya. sakitnya tuh di sini. Goyang Dumang. Goyang Dumang. Coba lagu-lagu yang happening, kasih tahu apa aja yang Yang kamu ciptain. ciptakan. Sakitnya tuh di sini. Goyang Dumang, aku mau apa tuh, cabe-cabean, jarang pulang. Jarang pulang juga. Jarang pulang. Iya. Ini semua beliau ini yang menciptakan. Luar biasa. Makanya saya bilang yang luar biasa itu adalah penciptanya, karena jarang banget nemu, dan perjalanan hidupnya dia tuh luar biasa sampai lagu-lagu yang jadi hits tuh orang nggak ada yang tahu, tapi sekarang udah luar biasa banget. Kok bisa sih? Kamu apa? Maksudnya apakah apalagi yang terakhir deh yang aku mah gitu orangnya. Emang kamu pada saat menciptakan, kamu tahu ini bakal ngehits nih lagu nih. Bisa jadi seperti itu. Kamu udah tahu, udah punya feeling. Tergantung lagunya juga. Kalau misalnya kira-kira yang saya bikin enak, wah kayaknya ini booming nih gitu loh. Kalau misalnya agak kurang ya kurang juga sih gitu. Oh, tetap kamu punya feeling di situ ya. Betul, Artinya betul. ketika seperti tadi saya bilang, orang Indonesia adalah orang yang pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Gak usah lah nyiptain lagu. Kadang-kadang dengan banjir aja bisa jadi uang. Betul. Nyewain gerobak lah, nyewain itong lah, segala macam. Ini apalagi ngeliat momen tak. Nah, cuma pertanyaan saya gini, sebelum kamu menciptakan lagu yang berdasarkan hal-hal yang happening, kamu kan pasti menciptakan lagu ya karena memang pengen nyiptain. Nah, kalau sekarang apa jadi ada kecenderungan tiap ada momen baru, happening yang baru, gua harus ciptain lagunya. Nggak harus sih, nggak harus. Kadang ada lagu yang memang nggak harus dari hashtag gitu kan, nggak harus. Tapi- ada inspirasi lain juga gitu Tapi loh. harus diakuin kalau lagu yang justru dari hashtag yang terkenal itu lebih gampang. Ya betul, karena emang masyarakat udah tahu mungkin ya, jadi tinggal bikin lagunya aja gitu. Tapi kok cuma sehari gitu? Bisa nggak sih nyiptain lagu sehari? Emang bisa-bisa aja ya? Oh bisa aja, sejam juga bisa. Tergantung ya, tergantung mood ya. Tergantung mood, kalau misalnya moodnya lagi Bisa enak, 1 bulan nggak jadi juga bisa. Oh bisa. Bisa, emang bener. Pasti lah, bener. Tapi ngomong-ngomong satu pertanyaan, nyiptain lagu 1 hari, itu jinnya berapa biji yang bantuin? Kalau Candi kan, Candi kan pakai jin. Ya, oke. Tapi harus ditanya, apakah kamu dibantu oleh makhluk-makhluk goib? Jujur. Alien pasti. mungkin. Alien. Aku kira alien. Mungkin. Kalau dalam 1 hari, Mas, dibantu? Enggak, kalau kekurangan jin saya punya 1 stok. Tapi memang butuh sih, Butuh ya. apalagi jin tomang gitu. Jin tomang, iya Ini bener-bener. bercanda apa seriusnya dibantu? Enggak lah. Canda, Masa bercanda. nyiptain lagu bantuannya Ya jin? siapa tahu. Tapi sekarang kita punya tantangan gini. Ini kan dua-duanya adalah bisa dibilang orang yang handal. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu, bukan saksikan, kita lihat. Ini ada sebuah foto pemirsa. Mana ayo? Nih. Nah. Ini yang baru lagi nih. Udah chat lama tapi nggak jadi order. Aku tuh nggak bisa diginiin. Nah, ini emang udah mulai rame lagi nih. Udah mulai rame lagi. Ntar kalimatnya pasti beda lagi gitu. Ini yang Ada aku lagi tuh nggak nih. bisa diginiin. Satu lagi. Tuh, istri sering ngomel kalau jilbabnya aku pakai. Aku tuh nggak bisa dikasarin. Tuh. Nah, ini buat pemirsa di rumah, biasanya tuh yang diganti-ganti tuh cuma kata-kata di atas, tapi kata-katanya di bawah tuh tetap. Tadi apa? Aku tuh nggak bisa diginiin, sama aku tuh nggak bisa dikasarin. Dan sekarang kita membuat tantangan. Oke. Aduh, langsung. Untuk Kang Bayan dan juga untuk Mas Ishak. Ayo. Mau pilih yang mana? Pembagian yang mana? Terserah, bebas. Aduh. Aku tuh nggak bisa diginiin. Oke. Berarti Kang Bayan berarti udah otomatis memilih aku tuh nggak bisa diginiin. Betul? Kalau Mas Ishak berarti aku tuh nggak bisa dikasarin. Kita kasih waktu nanti beberapa menit, pokoknya sambil ngobrol silakan sambil dipikirin. Karena nanti pemirsa di segmen 4 mereka akan menyanyikan lagu yang mereka ciptakan hanya dalam waktu beberapa menit di basa-basi. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Sampai di bahasa